Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian sadomasokisme. Sadomasokisme merupakan perilaku kejam, ganas atau kasar. Secara psikologi, sadomasokisme merupakan kepuasan seksual yang diperoleh dengan menyakiti atau disakiti orang yang disayangi secara jasmani atau rohani. Sadomasokisme memiliki dua pengertian, yakni sadisme dan masokisme. Sedangkan masokisme adalah bentuk kepuasan seksual dengan diterima kekerasan seksual yang diterimanya. Yang kedua adalah pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. HAM dapat diuraikan dengan suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang selanjutnya adalah pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengadakan aturan dan dasar-dasar untuk menentukan perebutan mana yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang dilarang dengan ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah gambaran umum tentang sadomasokisme. Masokisme seksual berasal dari nama seorang novelis Austria, Leopold Ritter von Sacher, yang menulis cerita dan novel tentang pria yang mencari kepuasan seksual dari wanita yang memberikan rasa nyeri atau sakit pada dirinya, atau sering dalam bentuk flagellation. Sadomasokisme adalah suatu bentuk penyimpangan seksual yang perilaku pelakunya mencari kepuasan dengan melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dan pasangannya sebagai objek pemuas kebutuhan seksual. Sadomasokisme menurut Wikipedia adalah suatu tindakan yang menyebabkan penderitaan atau rasa sakit dan rasa malu melalui sebuah tindakan memberi dan menerima sifat seksual yang merupakan suatu bentuk kenikmatan. Istilah sadis dan masokis secara berbeda memiliki makna khusus. Sadis adalah seseorang yang menikmati seksual sebagai pihak yang menyakiti. Sedangkan masokis adalah seseorang yang menikmati hasrat seksualnya sebagai pihak yang disakiti. Nah, ketika sadis dan masokis dijadikan satu, yaitu menjadikan bentuk fantasi seksual yang melibatkan penyiksaan dalam hubungan seksual yang melibatkan penyiksaan dalam hubungan seks. Umumnya, ia menyukai penderitaan manusia, mengendalikannya dengan rasa takut, pembatasan kebebasan. Orang semacam ini memiliki ciri atau karakter yang berbeda dengan orang pada umumnya. Ciri kecenderungan sadistik adalah selama minimal 6 bulan melakukan perbuatan yang terkesan mempermalukan atau menyebabkan penderitaan fisik secara berulang dalam periode minimal 6 bulan. Ciri lainnya adalah menghasilkan distres bagi orang yang berkaitan dalam pekerjaan atau lingkungan sosial kepada orang lain. Nah, munculnya perilaku sadisme dimulai sejak kecil dan ini dapat menjadi pemicu utama. Selain itu, penyebabnya adalah pendidikan yang tidak tepat mengenai seks, mempunyai pengalaman traumatis dengan orang tuanya, sehingga orang yang memiliki kecenderungan ini akan memperoleh puncak kepuasan seksual apabila mendapat rasa sakit atau malu. Munculnya perilaku masokisme adalah perilaku orang tua, rasa bersalah, dan rasa cinta yang mendalam pada pasangannya. Perilaku orang tua timbul di waktu masa kanak-kanak yang pernah dipukul oleh orang tuanya pada wilayah erogen dan mendapatkan kepuasan karena perlakuan itu
rasa bersalah seseorang terhadap pasangannya akan menjadikannya berusaha keras untuk tidak mendapatkan maaf oleh pasangannya, sekalipun mendapatkan rasa penderitaan. Rasa cinta mendalam menjadi awal perilaku masokisme mendapatkan kenikmatan dalam kegiatan seksual. Nah, aktivitas sadomasokisme dapat saling bertukar peran menjadi si patuh yang memohon untuk disiksa dan disakiti masokisme, sehingga pasangan yang berperan dominan sebagai sadisme bebas memberikan rasa sakit. Nah, hal inilah yang akan memberikan kenikmatan seksual bagi yang memberi ataupun menerima rasa sakit. Hukum pidana tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan menyakiti pasangan. Perbuatan tersebut menimbulkan madharat atau keburukan bagi pelaku maupun bagi pasangannya. Pandangan tradisional konsep perempuan dalam Islam. Menurut Mursyidah Thohir menyatakan bahwa pandangan Islam tentang perempuan meliputi 3 hal. Yang pertama adalah status individu. Perempuan dalam Islam sangat dimuliakan, bukan lantaran ia menjadi seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya, akan tetapi karena ia adalah manusia yang sempurna seperti juga kaum laki-laki. Yang kedua, yakni adalah perlakuan manis terhadap seseorang. Perhatian Islam dalam membela kaum perempuan ini semakin jelas ketika Al-Quran mewajibkan pada para suami untuk mencukupi segala keperluan dalam rumah tangga, sekaligus juga memberikan perlindungan kepada sang istri. Yang ketiga adalah larangan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan utama dari membangun sebuah rumah tangga adalah untuk menemukan ketentraman, maka Islam melarang para suami melakukan kekerasan terhadap istri. Ini sudah jelas diterangkan di dalam kitab Al-Quran dan hadis. Jika kita memahami konsep perempuan dalam agama Islam, kedatangan agama Islam seperti lebih banyak menguntungkan kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Sebelum kedatangan Islam, kedudukan kaum perempuan memang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Sesungguhnya, sejak pertama kali hadir di muka bumi, Islam memandang posisi perempuan pada dasarnya sama dengan kaum laki-laki. Islam tidak membeda-bedakan seorang melalui jenis, kelamin, suku, dan kebangsaan mereka. Realitas sosial pemicu KDRT dan trafficking di era globalisasi menurut pandangan Islam. Globalisasi menurut pandangan Islam, masalah KDRT dan trafficking yang merupakan kekerasan yang korbannya hampir 95% perempuan dan anak-anak merupakan hidden criminality yang terjadi jauh lebih banyak dari yang dilaporkan. KDRT pelakunya selalu punya dominasi terhadap korban, dan trafficking selalu berkaitan dengan ekonomi korban, penyebab atau masalah keluarganya. Tantangan realitas sosial adanya arus informasi global terhadap kehidupan manusia adalah krisis multidimensi seperti krisis hukum, politik, ideologi, budaya, kemudian ke arah pada krisis moral dapat menyebabkan krisis pada sumber daya alam seperti bencana alam, banjir, longsor, wabah penyakit, dan lain-lain. Keadaan tersebut menyebabkan partisipasi politik rendah, tidak taat hukum, berpikir pragmatis, berpikir irasional, primordialis, dan lain-lain. Seseorang seperti ini kurang memperhatikan nilai moral dan agama. Karenanya, manusia yang hidup dalam peradaban semacam itu mengalami kekosongan moral, kekosongan spiritual, dan yang menjadi tujuan hidupnya adalah kepentingan dunia belaka. Faktor penyebab terjadinya KDRT ialah tindakan kekerasan terjadi karena hubungan dengan kepuasan perkawinan, dan semakin rendahnya kepuasan suami terhadap istri itu bisa juga memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perkawinannya, maka akan semakin tingkat kekerasan itu bisa terjadi. Trafficking, yakni perdagangan manusia,
Terdapat unsur-unsur pokok trafficking yang perlu dicermati, ialah proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, itu dengan cara mengancam, pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, paksaan, penjualan, pemerkosaan, penjeratan hutang, dan penyalahgunaan kekuasaan. Semua itu tujuannya untuk prostitusi, pornografi, eksploitasi seksual, kerja paksa dengan upah yang tidak layak, dan juga perbudakan manusia. Bentuk-bentuk trafficking manusia itu seperti kerja paksa seksual, pembantu rumah tangga tanpa upah, penari, penghibur, pengantin pesanan, penjualan bayi, dan juga pekerja anak seperti babysitter. Baik teman-teman, kali ini saya yang akan menjelaskan mengenai analisa HAM tentang sadomasochisme. Sejarah mencatat bahwa PBB berusaha mempertegas kewajiban dunia internasional untuk menghormati hak-hak asasi manusia dengan menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 tanpa ada negara yang menyatakan keberatannya, termasuk Indonesia. Nah, pemikiran tentang HAM ini terus mengalami perubahan cara pandang yang berbeda sebagaimana yang telah dicantumkan dalam PPT. Di Indonesia sendiri, ratifikasi Rencana Nasional Hak-Hak Asasi Manusia dimulai pada tanggal 25 Juni 1998. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 28/1998 tanggal 2 Juni 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum memprogramkan 4 bidang pembaharuan hukum, antara lain hukum internasional, yaitu meratifikasi menentang penyiksaan dan perlawanan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998. Program tersebut diratifikasi lagi secara bertahap hingga menghasilkan 3 konvensi, yaitu seperti yang dituliskan pada PPT ini. Bisa kita lihat dari ketiga konvensi tersebut secara eksplisit telah menjelaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun sangat dilarang dalam penegakan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana. Selanjutnya, sadomasochisme dalam hukum pidana telah menjadi hakikat negara untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan bagi warga negaranya. Oleh karena itu, perkembangan hukum diwujudkan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan perluasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kasus sadomasochisme dalam suatu hubungan pada kenyataan diselesaikan dengan peraturan lex generalis dan peraturan lex specialis. Penting untuk diperhatikan bahwa kekerasan dalam suatu hubungan bersifat privat atau personal, sehingga perlu dibentuk sistem peraturan khusus untuk membahasnya. Aplikasi penyelesaian perkara kasus sadomasochisme ini menggunakan restoratif justice. Restoratif justice merupakan pemulihan keadaan bagi korban dan pelaku. Restoratif justice dalam sistem peradilan dipahami sebagai penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana di mana pertimbangan pemulihan atas kerugian yang dialami korban. Dan juga undang-undang telah mengatur bentuk-bentuk kekerasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan fisik, yang kedua, kekerasan psikis, dan yang ketiga, kekerasan seksual. Ada 3 teori dan pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, sadomasochisme, lalu yang kedua, hak asasi manusia, dan yang ketiga, hukum pidana. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peraturan sebuah solusi alternatif KDRT dan trafficking. Dalam penanganan kasus kekerasan bukan merupakan tugas sepihak, namun bersifat menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen bangsa maupun daerah. Adapun upaya pencegahan KDRT, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan agama sebagai sumber ajaran etika moral dan kehidupan, meningkatkan kesadaran anggota keluarga terhadap tugas dan tanggung jawab, hak kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, menertibkan undang-undang perlindungan terhadap objek atau subjek anggota keluarga dengan sosialisasi dan pelaksanaan yang konsisten. Perlu adanya tahap pencarian makna hidup, diantaranya ialah pemahaman diri, bertindak positif, pengakraban hubungan, seseorang merasa diperlukan dan memerlukan orang lain sehingga muncul perasaan berharga dan bermakna. Dukungan sosial berasal dari sahabat, pendamping, psikolog, dan pemuka agama. Perlunya konsep sabar, sadar,
dan menyadari terhadap dasar hukumnya kita tetapkan dan amalkan serta disosialisasikan ke masyarakat secara lebih luas, profesional, dan proporsional. Tertera di jurnal undang-undang yang berlaku dalam KDRT dan trafficking. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu Peradilan Umum untuk menyelenggarakan peradilan anak. Akibatnya, perkara anak meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara vis-a-vis melalui aparat negara hukum. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkungan rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama, sehingga mereka tidak terkena undang-undang tersebut. Dan yang ketiga yaitu trafficking, Kepres RI nomor 88 tahun 2002 tentang arahan penghapusan perdagangan trafficking perempuan dan anak. Tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan trafficking perempuan dan anak, semoga saja cepat disetujui ya. Semoga tidak ada trafficking atau jual beli anak maupun perempuan. Adapun hambatan yang dilalui dalam penanganan kasus seperti masih dipandang kasus domestik atau remeh, lemahnya data yang tersedia, rendahnya kesadaran HAM dan hak anak, lemahnya law enforcement atau kondisi penegakan hukum keluarga Indonesia, dan kurang maksimalnya sosialisasi intern maupun eksternal. Kesimpulannya yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Sedangkan trafficking yaitu perdagangan manusia, ialah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman antar daerah dan antar negara, pemindahan tanganan, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita sabar dan sadar dan menyadari terhadap beberapa peraturan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan dan diundangkan pada 22 September 2004 di Jakarta, dan Kepres RI nomor 88 tahun 2002 tentang RAN atau penghapusan perdagangan trafficking perempuan dan anak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.